Jadi pada secara definisi konsepnya yang perlu teman-teman ingat bahwa akuntansi itu digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, pencatatan ya, pencatatan laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban kepada manajemen, ada eksternal dan internal. Yang biasanya eksternal adalah yang memberikan anggaran kepada pemerintah ya, kemudian kepada pemberi utang ya, kepada manajerial, manajer dan lain sebagainya. Jadi penggunaan laporan akuntansi itu digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan. Nah, di dalam akuntansi itu kita melakukan tadi identifikasi, pengklasifikasian, pencatatan ya, pencatatan keuangan yang digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban. Itu secara konsepnya. Nah, jadi di dalam akuntansi itu kita akan memperoleh yang namanya informasi ekonomi ya. Tadi ada yang nyebut ada informasi tentang laba, ada informasi tentang debit kredit, ada informasi tentang kas, ada informasi tentang aset ya, ada informasi utang, piutang ataupun kewajiban. Ya, ada informasi tentang investasi. Jadi intinya tentang sumber ekonomi itu sudah tercantum di dalam laporan akuntansi karena itu menjadi laporan pertanggungjawaban kita dalam menggunakan dana ya, dalam menggunakan anggaran perusahaan atau anggaran organisasi kita. Jadi kalau ditanya apa sih fungsinya akuntansi? Ya kita jawab fungsinya sebenarnya adalah untuk melakukan pelaporan bertanggungjawaban. Kemudian apa itu akuntansi? Ya tadi ada yang disebut dengan identifikasi, pengklasifikasian, dan pencatatan keuangan ya atau sumber ekonomi. Itu adalah akuntansi. Nah, kita ke PowerPoint saya. Ini ada secara definisinya ya. Kalau secara definisi panjangnya, akuntansi itu adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi, dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Jadi nanti dalam akuntansi itu kita akan melihat berapa sih laba kita, apakah kita defisit, apakah kita surplus, apakah kita liquid, dana yang kita punya ya, likuiditas itu artinya kita mampu membayar utang-utang kita, dana yang kita punya kita mampu membayar utang-utang kita, kemudian seberapa lancarnya aset yang kita miliki ya, seberapa banyaknya aset tetap yang kita miliki, jadi punya hasil output yang bisa kita interpretasikan, yang bisa digunakan untuk pengelolaan ya, pengelolaan kembali organisasi atau perusahaan yang kita miliki. Jadi kalau kita mau merencanakan kegiatan di tahun selanjutnya, maka kita juga harus punya laporan akuntansinya ya. Kita harus tahu nih seberapa besar dana yang kita miliki, seberapa bagusnya apa tuh, Mbak? pengelolaan anggaran yang saya miliki. Ini gitu ya. Itu secara definisi panjangnya. Nah, teman-teman, ada beberapa definisi ya di dalam akuntansi. Jadi ada yang namanya aktiva. Kalau aktiva itu artinya adalah aset, atau disebut juga dengan aset atau sumber ekonomi atau nilai kekayaan. Jadi ada yang nyebutnya aktiva lancar, aktiva tetap, atau namanya aset lancar atau aset tetap. Itu namanya adalah sumber ekonomi atau kepemilikan. Jadi ada yang namanya aktiva. Nah, kemudian ada yang namanya ekuitas. Kalau ekuitas itu adalah kekayaan bersih. Nah, kalau kita ngomong kekayaan bersih, berarti artinya dalam perhitungan ekuitas itu adalah aset dikurangi kewajiban. Kewajiban itu artinya adalah pajak atau piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Ini kalau mau ngomongin berapa sih keuntungan bersih kita, ya berarti kita kurangi ya ekonomi yang kita miliki atau kekayaan yang kita miliki, sumber ekonomi yang kita miliki dikurangi dengan pajak, dikurangi dengan utang. Itu adalah kekayaan bersih yang dimiliki oleh organisasi, namanya ekuitas atau nama lainnya adalah ekuitas.
Nah, kalau misalnya unit usaha yang menggunakan atau menjalankan akuntansi itu disebut dengan entitas. Nah, jadi ada yang namanya aktiva, ada yang namanya ekuitas, ada yang namanya entitas. Kalau entitas itu artinya unit usaha yang menjalankan proses akuntansi, ya itu disebut atau memiliki laporan keuangan namanya adalah entitas. Kemudian di akuntansi itu kalau di rumah sakit kita itu ada namanya teori dana. Jadi teori dana itu digunakan teori dana itu adalah jumlah dana yang kita miliki atau aktiva yang kita miliki itu dapat kita kelola kembali untuk aktivitas usaha. Ya, jadi dana keuntungan atau aktiva itu kan tadi kan sumber ekonomi ya, sumber ekonomi yang kita miliki itu akan digunakan untuk kegiatan usaha di tahun selanjutnya itu namanya teori dana. Jadi kalau di rumah sakit kita pakai teori dana, ya artinya adalah jumlah dana yang digunakan itu bergantung pada jumlah aktiva yang dimiliki. Karena nanti ketika kita mau melakukan suatu unit usaha, kita akan menggunakan sumber aktiva yang kita miliki. Itu adalah teori dana. Jadi kalau di rumah sakit kita akan mengenal namanya teori dana, di mana dana yang kita miliki atau itu dana yang kita miliki itu berasal dari aktiva yang dimiliki perusahaan yang bisa kita gunakan untuk kegiatan unit usaha. Nah, itu adalah teori-teori di dalam akuntansi yang perlu teman-teman ingat dulu nih dari pekan 1. Ya. Tadi ada yang masih ingat apa yang disebut dengan aktiva? Jadi aktiva yang saya jelaskan artinya apa? Ayo. Masih dia Aset. tadi. Merupakan Aset. aset sumber ekonomi atau nilai. Aset sumber ekonomi dan kekayaan. Oke, bentar. Tadi sudah mendengarkan ya. Jadi aset yang aset atau sumber ekonomi atau kekayaan. Ada yang namanya aset lancar, aset tetap. Jadi aset lancar adalah aset yang bisa berputar atau bisa berpindah. Kalau misalnya aset tetap itu biasanya berupa bangunan ya. Jadi lama untuk mendapatkan pendapatannya, tapi kalau aset lancar itu seperti tempat parkir ya, jadi cepat perputaran uangnya atau bisa setiap hari kita dapatkan. Tapi kalau misalnya aset tetap itu proses untuk ditunaikan uangnya itu mempunyai proses gitu ya, punya waktunya gitu. Jadi ada perbedaan. Aset lancar itu mudah kita jadikan uang, tapi kalau aset tetap itu tidak mudah kita jadikan uang. Jadi aset lancar contohnya tadi parkir, kemudian juga ATM. Nah, itu aset lancar. Aset tetap misalnya adalah gedung-gedung bangunan ya, karena membutuhkan waktu dalam mencairkan uang. Itu seperti itu. Next. Ini yang teman-teman perlu ketahui juga. Jadi di akuntansi itu ternyata banyak sekali yang jenis-jenis akuntansi ya. Jadi ada yang namanya akuntansi keuangan, ada yang namanya akuntansi biaya, ada yang namanya akuntansi manajemen, ada yang namanya akuntansi penganggaran, ada yang namanya akuntansi pemerintah, sektor publik, perpajakan, sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, pengauditan, akuntansi internasional, akuntansi sosial, dan akuntansi instruksional. Nah, kalau kita itu belajarnya hanya akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan akuntansi manajemen. Nanti untuk akuntansi penganggaran itu akan ada nama mata kuliahnya. Itu ada mata kuliah di semester 6 namanya adalah manajemen keuangan. Itu nanti kita lebih dalam membahas tentang akuntansi penganggaran. Nah, kalau di mata akuntansi yang kita pelajari adalah akuntansi keuangan, biaya, dan manajemen. Ini entitas usaha. Tadi masih ada yang ingat apa itu arti dari entitas? Unit usaha yang menjalankan proses akuntansi. Ya, betul. Jadi unit usaha yang menjalankan akuntansi ya. Jadi entitas itu adalah jenis-jenis perusahaan, bentuk perusahaan, pihak yang berkepentingan ya dalam menggunakan kegiatan akuntansi atau dalam menggunakan dana yang kita miliki yang perlu membuat suatu laporan akuntansi. Nah, itu adalah disebut dengan entitas.
Nah, ini adalah fungsi penggunaan informasi akuntansi. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita dalam melakukan pencatatan, klasifikasian, pengidentifikasian sumber ekonomi yang kita jadikan sebagai laporan akuntansi, itu fungsinya adalah sebagai laporan pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, penggunaan dana yang kita miliki. Nah, pertanggungjawabannya itu pada siapa? Pada manajemen perusahaan, pada karyawan, investor, pemerintah, pemberi pinjaman. Jadi, kenapa kalau laporan akuntansi itu perlu dipublish ya akuntabilitasnya atau transparansinya? Karena di situ kita adalah merupakan laporan pertanggungjawaban kita kepada si pemberi anggaran, kemudian kepada pengambil keputusan ya. Kalau ke pemerintah kan pada pemberi anggaran, pemerintah memberikan anggaran kepada rumah sakit, kepada puskesmas, maka kita perlu melaporkan laporan akuntansinya. Kemudian pemberi pinjaman ya, bagaimana pengelolaan pinjaman, kemudian bagaimana nanti likuiditasnya, solvabilitas dana yang kita miliki, apakah bisa membayar pinjaman, membayar hutang kita kepada pemberi pinjaman. Nah, itu seperti itu fungsi dan penggunaan informasi akuntansi. Ini tadi, jadi akuntansi itu punya standar ya. Nanti pembahasan lebih lanjut ada di topik selanjutnya. Di sini standar akuntansi itu adalah dikeluarkan oleh badan yang berwenang ya tentang bagaimana pedoman praktik ya melakukan kegiatan akuntansi, itu sudah ada standar akuntansi keuangannya. Nah, siapa yang menyusun standar penyusunan laporan akuntansi? Ya, ada di Indonesia itu ada namanya Dewan Standar Akuntansi yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian di Amerika itu ada Financial Accounting Standard Board yang merupakan badan independen ya dari ini American Institute of Certified Public Accountants. Kemudian juga ada Governmental Accounting Standard Board, itu menyusun standar akuntansi untuk badan-badan pemerintah non-profit. Nah, jadi siapa yang menyusun standar? Yang menyusun standar bagaimana pelaporan akuntansi ini ya. Nah, ini prinsip akuntansi. Ya, ada konsep entitas usaha, ada konsep biaya, ada konsep objektivitas, dan ada konsep unit pengukuran. Jadi kalau konsep entitas usaha itu ya pada si perusahaannya, perusahaan apa dalam penggunaan laporan keuangan atau sumber ekonomi yang dia miliki. Konsep biaya itu nanti tergantung pada jenis biayanya ya. Nanti ada yang namanya apa namanya? Dan kita perlu mengidentifikasi ini tuh termasuk jenis biaya yang apa. Ada yang namanya biaya tetap, ada yang namanya biaya variabel, ada yang namanya biaya semi variabel. Nah, kemudian biaya-biaya itu kita bedakan ya, bedakan penggunaannya. Ada nanti namanya apa? Biaya intangible, ada namanya biaya tangible. Nah, biaya tangible itu adalah biaya yang bisa terlihat penggunaannya. Kalau biaya intangible itu adalah biaya yang tidak bisa kita ketahui atau lihat secara gamblang gitu penggunaannya. Misalnya, kalau misalnya kita mau membuat program, kemudian kita menganalisa berapa sih besaran biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan kanker dengan tindakan mastektomi atau tindakan pengambilan jaringan payudara. Nah, itu yang kita ketahui adalah biaya tangibelnya atau biaya yang terlihat. Biaya yang terlihat itu ada apa? Biaya terlihat itu misalnya adalah biaya dokter, kemudian biaya obat, kemudian biaya rawat inap gitu ya. Kemudian biaya gizi konsumsinya di rumah sakit. Nah, tapi ada biaya intangible atau biaya yang tidak terlihat. Biaya yang tidak terlihat itu adalah biaya pasien kehilangan harga dirinya ya karena jaringan payudaranya diambil, atau biaya pasien merasa kehilangan citra dirinya, kemudian pasien tidak bekerja, ya pasien kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya. Itu namanya adalah biaya intangible. Jadi ketika kita mau membuat program, maka kita menganalisa juga apakah berapa besaran biaya untuk
biaya untuk secara nyatanya, tangible-nya, dan apakah ada biaya intangible yang bisa dikeluarkan oleh pasien. Itu konsep biaya. Kemudian konsep objektivitas, konsep unit pengukuran ya, tergantung pada apa yang nanti akan diukur. Itu prinsip akuntansi. Nih ya, jadi yang tadi entity ya, konsep entitas, jadi tergantung nanti pada perusahaan atau unit usaha mana ya yang dijadikan sebagai perhitungan ya. Ada yang dari entitas itu ada pemilik, ada kreditor, atau dari pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan usaha yang dilakukan. Jadi nanti entitas itu adalah unit usaha yang menggunakan atau menjalankan aktivitas akuntansi ya, sehingga perlu menyusun laporan akuntansi. Jadi nanti kita bedakan ini laporan akuntansi dari pemilik, ini laporan akuntansi dari kreditor, ini laporan akuntansi dari siapa pengguna dan lain sebagainya. Kemudian tadi konsep biaya ya jasa dan sebagai dasar untuk membukukan atau mencatat nilai transaksi sebesar harga pertukaran atau harga peroleh. Ini kalau objektif ya mensyaratkan bahwa catatan laporan akuntansi itu harus didasarkan pada bukti objektif. Makanya setiap laporan keuangan, setiap kas masuk, setiap kas keluar itu harus dilakukan pencatatan yang secara objektif, yang secara ada bukti transaksinya. Kalau konsep unit pengukuran ya, jadi ada data transaksi itu dicatat dalam satuan mata uang atau yang dipakai yaitu adalah pakai rupiah. Kalau kita perusahaan luar negeri, misalnya kita di Amerika, berarti kita pakai dolar satuan mata uangnya. Jadi kalau kita dapat investasi dari perusahaan asing, itu nilai mata uangnya adalah dolar, maka dalam pencatatan pelaporannya tetap kita menggunakan rupiah. Nah, itu adalah prinsip prinsip dalam melakukan pencatatan akuntansi. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita next sedikit ya. Jadi ini tadi, aduh, kok nggak ini? Ini ya, jadi ada yang namanya aktiva. Aktiva itu adalah sumber, kok ini sih? Aktiva itu adalah tadi sumber ekonomi, kekayaan, ya, atau aset yang dimiliki. Nah, aset yang dimiliki ada kewajiban dan itu bisa dihitung dari kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Ini persamaan dasar akuntansi ya, aset itu atau aktiva itu adalah harta, yaitu adalah sumber daya yang dimiliki, ditambah sama dengan adalah kewajiban atau utang, yaitu adalah hak kreditur yang mempresentasikan besarnya pinjaman atau debit perusahaan, ditambah dengan modal pemilik, itu adalah mencerminkan besarnya yang ditanamkan ke perusahaan. Jadi liabilities itu adalah kewajiban atau misalnya BPJS ya. Jadi aset itu kalau BPJS itu kan kalau kita dikasih sama BPJS pengklaiman apa namanya pengklaiman BPJS terhadap pelayanan gitu ya, pelayanan di rumah sakit itu sifatnya kan utang ya, nanti dibayar itu nanti gitu sama BPJS. Nah, itu dihitung sebagai liabilities atau sebagai aset ya. Atau contoh liabilities itu seperti itu. Jadi ketika BPJS itu belum apa namanya kita mengklaimkan BPJS. Nah, BPJS kan tidak langsung mengklaimkan pasien. Nah, itu dijadikan sebagai liabilities rumah sakit. Jadi kita punya dana dari BPJS pengklaiman pasien ditambah dengan modal yang kita miliki ya, modal untuk pengelolaan keuangan atau biasanya modal ini bisa berasal dari tadi aset lancar dan aset tetap ya yang kita uangkan yang bisa dirupiahkan kita bentukkan sebagai rupiah dan juga dari surplus atau keuntungan yang kita miliki kemudian ditambah juga dengan
anggaran dari pemerintah ya yang dialokasikan ke rumah sakit kita dan lain sebagainya. Jadi dihitung sebagai modal pemilik. Nah, itu prinsip dasar akuntansi. Nah, selanjutnya ini nanti teman-teman kira-kira gambaran laporan keuangan ya. Ini misalnya laporan prabarugi, ini bentuknya nanti kita menghitung pendapatan, biaya operasi. Nah, ini contoh biaya itu apa saja. Kemudian menghitung laba bersih. Tadi ada yang masih ingat laba bersih atau disebut dengan yang namanya ekuitas. Cara menghitungnya seperti apa tadi? Ada yang masih ingat? Ekuitas itu adalah laba bersih. Nah, bagaimana tadi cara menghitung ekuitas? Dikurangi Aset piutang, dikurangi kewajiban. dikurangi hutang atau Ya, kewajiban. ya betul. Jadi aset dikurangi dengan kewajiban. Kewajiban. Oh, jadi kewajiban itu ini ya, beban ini kan adalah kewajiban ya. Asetnya berapa pendapatannya, 7.500.000 dikurangi oleh ini kewajiban biaya operasi, beban, upah. Ya, itu nanti menjadi laba bersih. Ini kemudian ada laba yang ditahan, ya, ada laporan laba yang ditahan. Ini artinya, aduh, ya, laba yang ditahan itu laba bersih dikurangi dengan pembayaran dividen. Ini nanti akan dibahas nanti pertemuan 5, 6, 7 kita akan mengetahui cara perhitungan masing-masing ininya ya. Kemudian ini neraca ya, aktiva, ada kas ya, ada perlengkapan, ada berapa total asetnya. Itu adalah laporan neraca. Jadi nanti laporan neraca itu teman-teman hasilnya kan kita akan mengetahui ya berapa aset, berapa kewajiban. Nanti kita yang kita informasikan itu adalah likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari laporan keuangan yang kita miliki. Jadi seberapa liquid dana yang kita miliki, seberapa solvabilitas dana yang kita sudah kelola. Itu nanti hasil dari laporan neraca. Nah, tadi laporan neraca. Jadi laporan neraca banyak yang kita ketahui, ada kas, pendapatan, ada hutang, ada nilai aset, dan lain sebagainya. Dan nanti juga perhitungan bagaimana likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk laporan. Terus ini ada laporan arus kas ya. Jadi ini arus kas itu isinya tentang kas ya, masuk dan keluarnya kas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi informasi tentang kas yang dimiliki oleh perusahaan. Ini juga nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang laporan kas. Tadi pada topik berapa ya? Yang laporan-laporan itu laporan tadi udah ingat ya topik berapa teman-teman? Yang laporan-laporan itu ada di topik ke-6 ya, topik ke-6 dan 7 nanti kita akan belajar tentang laporan arus kas lebih lanjut. Jadi ini secara gambarannya ya, bentuk-bentuk laporan ada laporan neraca, arus kas, laba rugi, laporan laba yang ditahan, dan nanti juga ada namanya laporan perubahan modal, laporan aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang konsep atau gambaran pengantar akuntansi ya, tentang akuntansinya itu sendiri.